Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 18. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfiru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab ra berbaris di atas yaitu berbaris dhammah. Cara membacanya ditebalkan, pangkal lidah kita naik. Yaghfiru liman. Kemudian ada hukum yang disebut dengan idgham bi gunnah. Sebab nun sukun menghadapi huruf ya, maka nunnya masuk ke ya disertai bunyi dengung. Limai, tahan ya. Limai yasha'u. Sya dihukumi dengan mad wajib muttasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah alif didahului fathah, hamzahnya u pada kata yasha'u. Maka shin dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Liman yasha'u wa yu'adzibu man. Kemudian ada hukum idgham bi gunnah. Karena nun sukun menghadapi huruf ya, maka nun dileburkan ke ya disertai bunyi dengung. Man yasha'. Ini hukumnya adalah mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah alif yang sebelumnya fathah, hamzahnya u. Sama satu kata yaitu yasha'u. Maka shin dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Tidak boleh 2 ya. Yasha'. Namun jika berhenti, ini boleh juga disebut mad arid li sukun karena mad tabi'inya ketemu huruf yang dimatikan, hamzah. Maka boleh dibaca sebagai mad arid tapi yang 4 atau 6 harokatnya. Karena kebetulan mad aridnya juga mad wajib ya, maka yang duanya jangan diambil. Panjangin dulu shinnya. Yasha'. Belakangnya agak dihentak ya, ditekan ke makhraj huruf hamzah atau pakai nabar, naikkan intonasinya. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Walillah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tarqiq sebab huruf sebelumnya berbaris kasrah, maka kita bunyikan lamnya tipis. Walillah. Lam tabi'i muqaddar karena lam berbaris fathah panjang, maka lam kita panjangkan 2 harokat. Walillahimul. Lam sukun dibunyikan secara jelas karena ini disebut dengan lam mutlak ya. Kita bunyikan dengan jelas. Mulkus. Kemudian ada hukum alif lam syamsiyah karena alif lamnya menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin. Maka alif lam tidak kita baca, jadi lewat saja atau dinamakan dengan idgham syamsi. Mulkus sama. Ma tabi'i muqaddar karena mimnya berbaris fathah panjang, maka mim dipanjangkan 2 harokat. As-samawa. Wa juga sama mad tabi'i muqaddar karena wawu berbaris fathah panjang, maka wawu ini panjang 2 harokat. As-samawati wal. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun ini kita bunyikan dengan jelas. Wal ar. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab ra sukun didahului baris fathah, maka kita bunyikan dengan tebal ra-nya. Wal ardi wama. Ma dihukumi dengan mad tabi'i zahiri sebab ada alif didahului baris fathah, maka mim ini panjang 2 harokat. Wa ma bai.
Bai ada harfulin sebab ada ya sukun sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya lembut. Bainahuma, ma dihukumi dengan mad tabi'i dhahiri sebab ada alif didahului baris fathah, maka mim panjang 2 harokat. Wa ma bainahuma, lalu di atasnya ada tanda waqaf al-waslu aula yang artinya wasol atau diteruskan lebih utama. Wa ilai, lai ada harfulin sebab ya sukun didahului fathah, maka dibacanya lunak atau lembut. Wa ilaihil, kemudian ada hukum alif lam, namanya alif lam qomariyah karena alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu mim, maka lam sukun dibaca jelas. Wa ilaihil masir, apabila berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun sebab ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului baris kasrah, huruf yang disukunkannya adalah ra sukun, maka shad dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Masir, dan ra-nya apabila berhenti dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena ra-nya pasti dimatikan, disukunkan kalau berhenti. Sebelum ra yang disukunkan ada ya sukun, maka sudah pasti ra-nya tipis. Jadi dibaca tipisnya bukan karena huruf shad baris kasroh, tapi karena sebelumnya ada ya sukun, otomatis ra-nya tipis. Masir. Tapi beda halnya ketika kita wasol ya, ra-nya karena berbaris dhammah, ada barisnya ya, barisnya di atas, maka tebal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Shadaqallahul azim. Oke, hari ini pertanyaannya masih sama sebetulnya ya, karena seperti sebelumnya ya. Huruf ra ini kalau berhenti dibacanya tafkhim atau tarqiq ya. Lalu apa sebabnya dan bagaimana cara membacanya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.